Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayah. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan mutakabbalan, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat itu fa aslihu baina akhwaikum, maka jika terjadi perselisihan atau konflik, maka damaikanlah oleh kalian. Ini menunjukkan bahwa yang namanya konflik atau permusuhan itu suka terjadi antar individu atau antar kelompok. Maka kewajiban pihak ketiga, orang yang melihat, memperhatikan, atau orang yang mengetahui, maka wajib untuk mendamaikannya, untuk mengislahkannya. Tidak boleh dibiarkan, karena kalau dibiarkan merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Maka jika kita melihat ada orang yang bermusuhan, berkonflik, maka kita berusaha untuk mengislahkannya, mendamaikannya. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maka damaikanlah oleh kalian di antara saudara kalian yang konflik itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sebagai orang yang beriman dengan sesama tetap ada dalam kedamaian, tetap ada dalam keharmonisan, keakraban, maka kita perhatikan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dijelaskan, azillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin, bersikap lemah lembut di antara orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan sesama muslim, dengan para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut. Beliau memberikan teladan akhlak yang mulia, sehingga orang-orang yang beriman kagum, salut terhadap akhlak beliau. Tidak hanya orang yang beriman saja, orang-orang kafir pun salut terhadap akhlak beliau. Akhlak beliau yang mulia, akhlakul karimah yang patut dan wajib kita ikuti. Kita sebagai orang yang beriman dalam berinteraksi, bergaul dengan sesama muslim, azillatin alal mu'minin, bersikap lemah lembut. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh menyinggung, tidak boleh menyakiti, tidak boleh merendahkan, karena takut menyakiti hati orang lain. Karena kalau perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain, saudara kita, maka bisa timbul konflik, permusuhan. Nah, itu yang harus dijaga, yang harus dihindari oleh kita. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sampai terjadi konflik permusuhan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan toleransi, jangan sampai lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin.
Tidak halal bagi seorang muslim untuk bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Dan hadis ini menunjukkan bahwa konflik itu, permusuhan itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Jangan sampai berbulan-bulan, jangan sampai bertahun-tahun. Karena itu akan merugikan diri sendiri. Apa kerugiannya kalau kita terus bermusuhan berlarut-larut lebih dari 3 hari? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu anziru hadaini hatta yastoliha anziru hadaini hatta yastoliha. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis, maka akan diampuni dosa-dosa setiap hamba yang tidak musyrik kepada Allah, kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya. Hadirin ikhwatul iman, dengan hadis barusan bahwa kerugian bagi orang yang bermusuhan berlarut-larut lebih dari 3 hari, maka akibatnya dosa-dosa kita tidak akan dihapus, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dosa-dosa kita setiap hari Senin dan Kamis itu, kalau kita tidak menyekutukan Allah, tidak musyrik kepada Allah, kita dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga akrab, damai, maka dengan otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, mengampuni dosa-dosa kita setiap hari Senin dan Kamis. Tetapi kalau kita bermusuhan dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan tetangga kita, maka akibatnya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jika terjadi benih-benih permusuhan di antara kita, keluarga kita atau tetangga kita, bersegeralah untuk saling memaafkan. Bersegeralah untuk islah, berdamai. Karena berdamai, berislah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.